Sirkus Kecoa. Sirkus Kecoa 1. Perkenalkan, nama saya Kecoa. Perkenalkan, nama saya Kecoa. Di belahan bumi sana, saya dipanggil Kokroh. Ada juga yang memanggil saya Coro. Karena saya lahir dan hidup di Banten, saya termasuk kecoa Asia, alias Blatella asahinai. Kelas saya memang insekta dari ordo Blatodea. Tapi apalah arti sebuah nama, kata Shakespeare. Yang hendak saya katakan ialah sejak lahir saya adalah hama, tapi ingin hidup enak. Rumah mentereng, mobil keren, pakaian menawan, tubuh mengilat. Dan semua itu saya dapatkan melalui segala macam kotoran. Maka janganlah heran jika saya hidup di tempat basah, gelap, lembab, kotor. Juga janganlah takjub jika saya suka tersenyum dan tertawa di atas penderitaan orang lain. Karena gawean saya memang membuat orang lain menderita, membuat orang lain kalah. Kadang saya bekerja sendirian, tapi lebih sering keroyokan. Kami menyebutnya tim sukses. Sebagai tim sukses, saya tak boleh memiliki perasaan. Sebab yang diperlukan untuk sukses hanyalah kelicikan. Perkenalkan, nama saya Kecoa. Sungguh, saya adalah Kecoa. Sirkus Kecoa 2. Saya memang kecoa, lebih kejam dari setan. Sungguh, saya memang kecoa, hidup dalam serba rupa kekotoran. Tentu saya manipulasi dengan pakaian bagus dan senyum yang seakan tulus. Padahal saya tak memiliki hati. Yang saya miliki hanyalah kepentingan. Agar saya bisa hidup serba enak, walau jalan yang harus saya tempuh adalah jalan kekotoran. Bersekaligus dengan itu, saya paling membenci para resi yang hidupnya sok idealis, mimpi-mimpinya menakutkan, dan kata-katanya sangat tajam. Saya juga paling ngeri jika melihat dia berjalan dengan kepala tegak, menghampiri atau bahkan menghadang langkah saya. Saya tahu para resi itu memiliki rasa takut, tapi mereka sungguh tak bisa dibujuk, apalagi dibeli. Justru ketika semua dapat saya tekuk dengan uang atau sekadar gertak. Makhluk yang satu ini memang sangat sulit saya lipat di bawah ketiak saya. Bahkan seringkali menantang kekuasaan majikan saya. Itulah kenapa saya bersumpah untuk mengganyang habis para resi yang suka menulis puisi, cerita, kisah, dan entah apalagi namanya. Sumpah saya jelas lebih kejam dari sumpah para setan
ketika Tuhan hendak menciptakan manusia di muka bumi. Karena saya memang kecoa. Sirkus kecoa 3. Manusia berjiwa kecoa. Sudah saya katakan, bangsa kecoa suka bersarang dan menetap di tempat yang lembab, gelap, dan kotor. Selain itu juga suka memakan kotoran dan sisa makanan yang berceceran. Bahkan kotoran feses manusia merupakan makanan favorit saya. Tentu saja saya pun suka kencing dan berak sembarangan. Sedemikianlah sejak zaman prasejarah. Karena saya adalah salah satu binatang paling tua di muka bumi ini, alias binatang purba. Jumlah bangsa kecoa mungkin triliunan dan tersebar di penjuru dunia, kecuali di kutub sana. Mengapa saya bisa bertahan sejak zaman purba hingga sekarang? Karena saya memiliki banyak modal. Desain tubuh ergonomis, lincah, adaptif, dan licik. Selain itu, arah jalan dan terbang saya sangat cepat, seringkali zigzag sehingga tak mudah ditebak. Sungguh, saya paling suka menyakiti manusia. Membuat manusia menderita adalah kegemaran saya. Bahkan, salah satu indikator kesuksesan saya sebagai bangsa kecoa adalah menghajar manusia. Ketahuilah, satu kecoa baru lahir dari satu kecoa setiap hari. Dan kecoa mutan kebal terhadap racun pembasmi serangga. Bangsa kecoa memang bangsa yang berjaya ketimbang bangsa manusia. Itulah kenapa banyak manusia ingin menjadi kecoa seperti saya. Karena sesungguhnya banyak manusia yang berjiwa kecoa. Sirkus kecoa 4. Saya bangga menjadi kecoa. Salah satu kelihayan kecoa adalah gesit dalam perkara sembunyi dan memukul, atau memukul dan bersembunyi. Istilah kerennya hit and run. Saya paling tangguh dalam urusan ini. Berjam-jam, bahkan berhari-hari saya sanggup ngumpet di septic tank seraya mengintip dari celah-celah sempit. Saya amati secara seksama target saya. Data-datanya saya kumpulkan sekomplit-komplitnya, termasuk status-statusnya atau komen-komennya di Facebook, juga Twitter. Biarpun saya kecoa dan bersemayam di kakus, tapi saya sangatlah gaul dan tak gagap teknologi. Pernah suatu ketika ada target saya yang kata-katanya sangat tajam menghujam majikan saya. Maka lebih cepat dari kilat saya hit dia. Lalu lebih deras dari cahaya saya run ke dalam jamban. Tentu seraya mengunyah tinja manusia, makanan favorit saya yang maknyus. Pernah juga ada target saya yang memukul balik dan menginjak-injak saya. Maka segera saya keluarkan cairan putih dari tubuh saya yang baunya sangat menyengat, serta berpura-pura mati. Diam,
sempurna. Kemudian ketika target saya melengos karena bau tak sedap itu, saya pun menggeblas menyeret tubuh saya yang ringsek ke dalam kegelapan bawah lemari, selokan, got, atau apa saja yang gelap dan kotor. Ketahuilah, bahkan ketika kepala kecoa lepas dari tubuhnya, masih bisa bertahan hidup berjam-jam. Itulah hebatnya bangsa kecoa. Karena itulah saya bangga menjadi bangsa kecoa. Sirkus Kecoa 5. Kakus adalah Firdaus. Kakus memang maknyus. Demikianlah kami, para kecoa, bersorak setiap kali menemukan kakus. Ya, kakus. Jamban, WC, toilet, atau apapun namanya. Kakus adalah dambaan hidup para kecoa. Kakus adalah sejenis impian, kerinduan, cita-cita, filosofia, bahkan way of life. Arah langkah, tujuan, alasan dari segala urusan hidup dan mati para kecoa. Jadi, mau apa kalian? Kalau kami para kecoa ingin membangun triliunan kakus di seantero bumi. Sebab kakus ada